Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai saat ini Allah masih berikan pada kita kesehatan, kesempatan sehingga kita masih bisa menghirup udara yang segar di hari yang mana kita telah berada pada 10 hari terakhir pada bulan suci Ramadan ini. Maka jemaah sekalian, ini adalah kesempatan emas bagi kita. Untuk apa? Meningkatkan amal saleh kita ya pada hari-hari terakhir di bulan Ramadan, khususnya di seluruh akhir Ramadan ini. Berdasarkan ayat yang kami bacakan tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr." Di ayat 3 surah Al-Qadar Allah menyebutkan bahwasanya Lailatul Qadar, malam yang mulia, malam yang penuh kemuliaan itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka berdasarkan ayat ini menandakan bahwasanya pada salah satu di bulan Ramadan itu dapat sebuah malam ya, suatu malam yang penuh dengan kemuliaan yang mana kita harus bersemangat untuk bisa meraih malam tersebut. Maka kita melihat ya bagaimana petunjuk Nabi SAW. Kata Nabi SAW dalam hadisnya, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Kata Nabi SAW, barang siapa yang menghidupkan berdiri, yang salat ya pada malam Lailatul Qadar ya dengan penuh keimanan ya dan mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka akan diampuni dosa-dosa yang terdahulu. Maka berdasarkan hadis ini selayaknya kita untuk bersemangat, bersungguh-sungguh untuk meraih Lailatul Qadar tersebut ya, tentu dengan memperhatikan baik lahir maupun batin kita. Dalam hadis lain Nabi SAW berikan petunjuk kepada kita. Kata Nabi SAW, "Taharraw lailatal qadri fil ashril awakhir min Ramadan." Carilah oleh kalian Lailatul Qadar itu. Ya Allah sebutkan tadi dalam Quran surah Al-Qadar ayat 3 ya, pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Maka ini adalah petunjuk dari Nabi SAW bahwasanya Lailatul Qadar ya Allah sebutkan dalam Quran tadi, yang mana malam Lailatul Qadar tersebut apabila seorang beramal, beribadah, maka ibadahnya, amalannya itu lebih baik daripada 1000 bulan di hari-hari lainnya yang tidak ada Lailatul Qadar. Nah, dalam hadis lain Nabi SAW juga bersabda, "Taharraw Lailatul Qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan." Carilah ya Lailatul Qadar itu ya pada hari-hari ganjil di 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Maka ini kesempatan bagi kita jemaah sekalian untuk bersemangat. Untuk apa? Meraih Lailatul Qadar tersebut, yang mana malam Lailatul Qadar itu kata Nabi SAW pada salah satu dari malam ganjil di 10 akhir Ramadan. Makanya Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Nabi, apabila kami mendapati malam Lailatul Qadar, apa yang sebaiknya yang bisa kami ucapkan pada malam itu?" Kata Nabi SAW, "Quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Katakanlah wahai Aisyah, ya Allah, sesungguhnya engkau maha memberi maaf ya, tuhibbul afwa, dan suka memberi maaf, fa'fu anni, maka ampunilah aku, maafkanlah aku. Ya, ini merupakan tuntunan dari Nabi SAW agar kita memperbanyak doa ini. Allahumma inni
Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Khususnya di malam-malam 10 akhir di bulan Ramadan. Maka lihatlah semangat Nabi SAW pada 10 akhir Ramadan. Disebutkan dalam hadis, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Nabi SAW itu ya bersemangat, bersungguh-sungguh dalam ibadahnya pada 10 hari akhir Ramadan, itu melebihi dari kesungguhan beliau beribadah di luar 10 akhir Ramadan tersebut. Bahkan dalam hadis lain, Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashr ya shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu. Nabi SAW apabila masuk 10 hari akhir ya di bulan Ramadan, maka beliau mengencangkan tali ikat pinggangnya. Kata para ulama, maknanya adalah menjauhi istri-istrinya dari berjima, yang mana beliau disibukkan beribadah. Karena berjima di malam bulan Ramadan itu dibolehkan. Namun Nabi meninggalkan itu untuk apa? Memperbanyak ibadah pada malam tersebut. Ya, beliau menghidupkan malamnya. Ya, wa ayqadha ahlahu. Bahkan beliau membangunkan keluarganya, istri-istrinya untuk apa? Beribadah. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, sepatutnya kita meneladani Rasulullah SAW, mencontoh beliau, mengikuti jejak-jejaknya. Beliau begitu sungguh-sungguh beramal pada 10 hari akhir Ramadan tersebut. Maka yang menjadi catatannya bagi kita jamaah sekalian adalah bagaimana kita bisa mempersiapkan diri kita, baik secara batin maupun lahir. Secara batin, hati ini harus sudah terlatih dengan baik ya, semenjak puasa pertama sampai 20 kemarin. Ya, harus terlatih dengan baik akan amal ibadah yang kita kerjakan itu murni ya, hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Tidak ada riya, tidak ada takabur, tidak ada penyakit-penyakit hati. Bahkan yang harus atau menjadi catatan penting bagi kita, tidak ada kesyirikan sedikit pun ya dalam setiap amal ibadah kita. Ini perkara batin. Maka yang berikutnya, yang kedua adalah yang menjadi poin pembahasan kita pada kesempatan hari ini adalah bagaimana kita bisa menjaga ya lahiriah kita, ya tubuh kita, ya badan kita, fisik kita agar selalu fit dalam kondisi sehat di 10 akhir Ramadan. Supaya apa? Supaya kita bisa meningkatkan semangat dan kita bisa memaksimalkan semaksimal mungkin amal ibadah yang bisa kita lakukan pada 10 akhir Ramadan, dengan melihat, mencontoh Nabi SAW yang begitu bersemangat mengajak istri-istrinya untuk beribadah di 10 akhir Ramadan tersebut. Maka kita harusnya demikian juga. Maka penting untuk menjaga tubuh kita ini agar selalu fit dalam menjalankan amal ibadah di 10 hari terakhir Ramadan. Maka ada tips-tips yang bisa kita amalkan, yang bisa kita jalankan selama hari-hari di 10 hari terakhir Ramadan ini untuk terus bisa menjaga tubuh kita ini agar selalu dalam keadaan sehat dan fit. Yang pertama adalah hendaknya kita tidak meninggalkan makan sahur. Ini catatan penting. Jangan meninggalkan makan sahur. Jangan terlalu egois dengan kemampuan yang kita punya. Tanpa sahur pun saya bisa berpuasa. Ingat, ya, tubuh kita, fisik kita butuh nutrisi, ya, butuh asupan-asupan yang bisa menjadikan energi, ya, penguat, yang menjadikan tubuh kita bisa sehat. Maka butuh untuk makanan, asupan makanan gizi untuk tubuh kita ini. Maka harus rutin, ya, hindari dari meninggalkan makan sahur. Kata Nabi SAW, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kalian karena semuanya makan sahur itu berkah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, adalah mengakhirkan sahur, mengakhirkan makan sahur. Faedahnya adalah dengan kita makan sahur di waktu akhir, ya, menjelang masuknya waktu fajar, yaitu supaya daya tahan tubuh kita itu semakin lama. Kalau kita makannya terlalu cepat di awal malam atau di tengah malam sekalipun, maka daya tahan tubuh kita akan melemah nanti ketika siang harinya. Tapi kalau kita mengakhirkan sahur, ya, maka
insya Allah daya tahan tubuh akan semakin lama. Makanya seorang tabi'in meriwayatkan, katanya, kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam asra'an nas iftaran. Ya, bahwasanya sahabat Nabi SAW itu adalah orang-orang yang paling bersegera untuk berbuka, dan mereka paling lambat. Ta'ahum sahuran, ya, mereka yang paling lambat dalam makan sahur. Maknanya adalah mereka mengakhirkan sahur, karena di sana terdapat manfaat dan faedah yang luar biasa, yaitu untuk menjaga ketahanan atau daya tahan tubuh kita semakin lama dengan mengakhirkan sahur. Kita makan sahur di menjelang waktu masuknya waktu fajar. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, ikhwatal iman rahimani rahimakumullah, adalah hindari dari tidur ba'da subuh. Nah, tidur ba'da salat subuh harus kita hindari, karena ini merupakan penyakit, ya. Bahkan sesuatu yang dilarang. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ya, tidur ba'da subuh, tidur pagi itu hukumnya dilarang, makruh. Ya, kecuali ada sesuatu hal yang memang mengharuskan dia harus tidur. Nah, itu lain hal, jika memang sesuatu uzur yang syar'i. Tapi kalau tidak ada uzur apapun, maka hindari dari tidur setelah subuh. Karena kondisi tubuh kita, kesehatan kita, ya, yang kita dapati setelah bangun dari tidur pada subuh itu berbeda. Ya, berbeda. Justru akan semakin kesehatan kita akan semakin menurun. Ya, bisa dirasakan sendiri. Ya, bagaimana semangat seseorang dalam menjalani aktivitas kehidupan sehari-harinya yang mereka tidak tidur ba'da subuh dengan orang yang tidur setelah subuh, berbeda sekali. Begitu pula semangat kita dalam ibadah pun didasarkan demikian. Ya, jangan atau hindari tidur ba'da subuh. Maka isi waktu ba'da subuh tersebut dengan mendengar kajian-kajian, memperbanyak tilawah Quran, memperbanyak zikir. Nah, ikhwatal iman rahimani rahimakumullah, berikutnya adalah menyegerakan berbuka puasa. Menyegerakan berbuka puasa. Ketika terdengar waktu azan maghrib, maka bersegera berbuka, jangan menunda-nunda. Nah, ini yang diamalkan oleh para sahabat, sebagaimana perkataan tabi'in yang kami sebutkan tadi. Mereka bersegera berbuka puasa. Begitu pula Nabi SAW hadis disebutkan, ya, seseorang tidaklah mendapatkan kebaikan yang begitu banyak, ya, sampai-sampai mereka, ya, menyegerakan berbuka puasa di setiap hari mereka berpuasa tersebut. Atau kama qala Nabi SAW dalam hadisnya. Kemudian berikutnya adalah ketika berbuka puasa, maka makanlah yang manis-manis. Karena menurut medis, dengan kita makan suatu makanan yang manis, ya, maka itu akan menjadi sumber energi yang membuat cepat kembali pulih, ya, berupa kesehatan dan daya tubuh kita itu, ya, kembali pulih, stamina tubuh kita semakin meningkat kembali. Dengan apa? Makan makanan yang manis tersebut. Ya, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis-hadis bahwasanya Nabi SAW itu ketika berbuka puasa, maka beliau minum minuman dan makan kurma. Ya, kalau tidak rutab maka tamar. Kalau tidak kurma muda maka kurma yang sudah matang atau yang sudah kering tersebut. Nah, beliau makan tersebut, ya, dengan hitungan ganjil. Itu bagian dari sunnah Nabi SAW, yaitu berbuka dengan yang manis-manis. Maka salah satu makanan adalah kurma yang memang disunnahkan oleh Nabi SAW dengan hitungan ganjil. Nah, berikutnya adalah hendaknya kita, ya, makan dengan sederhana dan tidak ada istilah balas dendam ketika berbuka puasa. Siang hari kita sudah menahan makan, menahan minum, tiba saatnya berbuka, justru kita malah, ya, istilahnya balas dendam, makan yang begitu banyak, ya, sampai kenyang, full, ya, perut kita ini. Sehingga apa yang terjadi kemudian? Yang terjadi adalah turunnya semangat kita dalam beribadah. Karena apa? Timbulnya rasa kantuk, timbulnya rasa malas. Akibat apa? Perut kita yang kekenyangan. Maka kita dapati riwayat dari Nabi SAW, hendaknya perut kita ini diisi oleh 3 hal, ya, sepertiga makanan, sepertiga air, dan sepertiga udara. Kalau kita mampu menyeimbangkan itu, maka insya Allah kita bisa menjaga kesehatan tubuh kita ini, ya, semangat dalam beribadah. Tapi sebaliknya, kalau kita terlalu berlebihan dalam makan, ya, ketika berbuka puasa semua kita makan,
Maka lihat apa yang terjadi. Ya, dimulai dari salat maghrib, dia sudah tidak bersemangat. Bagaimana nanti ketika salat Isya dan tarawih dan imam membaca bacaan yang panjang, yang seharusnya kita bersemangat di 10 malam hari terakhir untuk beribadah, tapi justru karena kita salah dalam pola makan ketika berbuka tersebut, menjadikan kita tidak semangat. Pengennya buru-buru untuk bisa selesai, bisa istirahat, bisa tidur. Pada akhirnya tertidur. Maka kata Nabi SAW, ya, kul walbas watasaddaq fi ghairi sarafin wala makhilatin. Makanlah, berpakaianlah, bersedekahlah, ya, fi ghairi sarafin, dengan tidak berlebih-lebihan, ya, fi ghairi sarafin wala makhilatin, ya, dan tidak juga pelit. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya adalah hendaknya kita tetap menjaga aktivitas hari-hari kita, jangan bermalas-malasan. Salah satunya adalah berolahraga, tentu dengan sesuai dengan kemampuan tubuh kita. Jangan bermalas-malasan, apalagi seharian full, ya, tidak ada yang kita kerjakan, hanya tertidur saja. Memang puasanya sah, tetapi rugi dan bahkan berefek kepada kesehatan tubuh kita. Ya, maka kalau ingin tubuh kita ini selalu fit, khususnya di 10 akhir Ramadan, maka harus dirutinkan, ya, kegiatan-kegiatan kecil atau olahraga-olahraga kecil yang menjadikan tubuh kita ini bisa kembali bersemangat, ya, mempunyai kekuatan daya tahan lama ketika kita beribadah di malam harinya. Berikutnya adalah yang merupakan sunnah Nabi SAW, hendaknya kita cukup tidur. Dalam arti di sini adalah istirahat, ya, istirahat yang cukup, tidur yang cukup. Ini merupakan suatu tips yang untuk bisa menjaga tubuh kita agar selalu fit. Maka ada sunnah Nabi SAW, yaitu berupa qailulah, tidur siang. Kata Nabi SAW dalam hadis, qailu fa inna syayatina la taqil. Tidur sianglah kalian, ya, karena sesungguhnya syaitan itu tidak tidur siang, tidak menyukai tidur siang tersebut. Nah, ini sunnah Nabi SAW. Adapun qailullah itu, tidur siang itu afdalnya adalah kalau tidak waktunya sebelum zuhur, maka ba'da zuhur. Nah, dan yang terakhir, hendaknya kita menahan emosi, menahan hawa nafsu kita. Karena sifat emosi, amarah ini bisa menguras, ya, tenaga, energi dan tubuh kita ini. Semakin seseorang menampakkan amarahnya, menampakkan emosinya, ya, maka akan semakin berpengaruh pada kesehatan jiwa kita. Maka jaga, ya. Makanya disebut dalam hadis, ya, puasa itu adalah benteng yang membentengi kita dari apa? Ya, dari berkata jelek, ya, fala yarfath, kata Nabi, dan janganlah kalian berkata jelek, berkata kotor, ya, atau ingin, atau apabila seseorang ingin bertengkar dengan kita, ya, mencaci kita, maka kata Nabi SAW, faqul, maka katakanlah inni shaim, sesungguhnya saya sedang berpuasa. Karena emosi, amarah itu bisa menjadikan tubuh kita ini, ya, berkurangnya energi juga stamina. Karena apa? Marah yang ditonjolkan tersebut, marah yang dikeluarkan tersebut. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, hanya beberapa tips yang bisa kita amalkan, ya, untuk hari-hari kita di hari-hari 10 akhir Ramadan ini, agar terus menjaga stamina tubuh kita, terus menjaga tubuh kita ini agar selalu sehat, selalu fit, sehingga dengan badan yang sehat inilah yang menjadikan kita semangat, bersungguh-sungguh dalam beramal saleh, khususnya di malam-malam hari terakhir Ramadan tersebut. Untuk apa? Meraih sebuah malam yang begitu agung, begitu mulia, yaitu Lailatul Qadar. Semoga kita Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan untuk bisa meraih malam tersebut. Maka bersemangatlah, bersungguh-sungguhlah dalam beramal, menghidupkan malam dengan beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Syamam. Setiap pertanyaan-pertanyaan yang masuk dalam kajian-kajian Gurunda Ustadz Ahmad Ridwan, insya Allah akan kita bahas dalam sesi Q&A Sapa Ustadz Air. Jazakumullah khairan katsiran kepada seluruh jamaah, dan teruslah menebar dakwah meraih jannah.